Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, dan selamat malam untuk semuanya. Terima kasih bagi kalian yang selalu mengikuti pembelajaran kimia secara online. Semoga proses belajar kalian bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kemarin kita membahas tentang perkembangan model atom mekanika kuantum, sekarang kita akan membahas bagaimana konfigurasi elektron dari teori atom mekanika kuantum. Nah, apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron adalah susunan tetap atau penataan tempat persebaran elektron dalam suatu atom. Konfigurasi elektron yang digunakan hingga sekarang adalah konfigurasi elektron berdasarkan teori atom mekanika kuantum. Kita tahu bahwa konfigurasi elektron juga ada di model atom Niels Bohr, tapi yang sampai sekarang kemudian digunakan adalah konfigurasi elektron mekanika kuantum. Nah, bagaimana cara konfigurasi elektron berdasarkan teori atom mekanika kuantum? Yang pertama adalah dari namanya prinsip of Bohr. Prinsip of Bohr ini menyebutkan bahwa elektron cenderung menempati subkulit dengan tingkat energi rendah. Tingkat energi atau subkulit dapat diketahui dengan nilai bilangan kuantumnya. Jadi, Bohr sudah membuat sebuah urutan pengisian elektron, yaitu seperti gambar di samping ini. Jadi, elektron dimulai dari subkulit 1s, kemudian diikuti 2s, kemudian 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, dan seterusnya. Makanya kalian perhatikan panah hijaunya, itu adalah urutan pengisian elektron pada subkulit menurut prinsip of Bohr. Jadi, kalau kita urutkan adalah seperti ini: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, kemudian 4p, kemudian 5s, kemudian 4d, kemudian 5p, kemudian 6s, kemudian 4f, 5d, 6p, 7s, dan seterusnya. Ada 5f, 6d, 7p, dan 8s gitu ya. Nah, pola ini sebenarnya bisa dihafalkan menggunakan metode hafalan. Kalau saya adalah cara seperti ini. Kita hafalkan subkulitnya dulu: SS, kemudian PS, PS, kemudian D, PS, D, PS, kemudian F, D, PS. Setelah mau dilanjut juga sebanyak F, D, PS lagi, yaitu 5F, kemudian 6D, kemudian D, 8S. Ya, ini F, D, PS. Jadi berulang: SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS. Kemudian kita menghafalkan nilai bilangan kuantum utamanya atau bilangan kuantum n-nya. Itu juga menggunakan pola ya, itu 1, 2 ya, kemudian 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau misalkan nilai bilangan kuantumnya adalah polanya seperti ini: 1, 2, 2, 3, 3, 4, 2 angka 2 angka, kemudian 3, 4, 5, 4, 5, 6, 3 angka, kemudian 4, 5, 7, 5, 6, 7, 8. Itu adalah metode yang saya gunakan untuk menghafalkan bagaimana urutan dari prinsip of Bohr. Tapi nanti akan jauh lebih efektif jika kita sering melakukan latihan konfigurasi elektron. Nah, kemudian yang kedua adalah larangan Pauli. Larangan Pauli ini menyatakan bahwa di dalam suatu atom tidak boleh terdapat 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Orbital yang sama akan mempunyai bilangan kuantum n, l, dan m yang sama.
sehingga yang bisa membedakan hanya bilangan kuantum spin atau S. Maksudnya seperti apa? Kita tahu bahwa orbital itu digambarkan seperti kotak ya. Nah, misalkan ada 1S, itu kan berarti orbital S kan hanya ada satu kan. Kemudian misalnya ada orbital 2S, seperti 2S, orbital S juga satu. Ada subkulit 2P, itu kan P itu orbitalnya ada 3, jangan lupa ya. Nah, 3 faktor ini. Nah, dalam orbital ini tidak boleh mempunyai bilangan kuantum yang sama. Pada intinya, dalam satu orbital ini atau kotak ini, elektron itu harus mempunyai bilangan kuantum yang berbeda, atau karena yang membedakan hanya bilangan kuantum spin, maka dalam orbital ini ya harus mempunyai arah putar elektron yang berbeda. Jadi, kalau misalkan kita gambarkan, tahu bahwa elektron itu bilangan kuantumnya ada dua, yaitu searah jarum jam dan berlawanan dengan jarum jam. Kalau kita gambarkan, yang satu hadap ke atas, ya, yang satu hadap ke bawah. Juga sama, satu hadap ke atas, satu hadap ke bawah. Satu ke atas, ini ya, nah, ke bawah. Jadi Pauli itu menyatakan bahwa tidak boleh dalam satu orbital ini bilangan kuantumnya sama, misalkan ini seperti ini. Nah, ini nggak boleh. Atau seperti ini juga tidak boleh. Harus seperti itu. Itu larangan Pak Pauli. Di setiap orbital hanya dapat berisi 2 elektron dengan arah spin yang berlawanan. Nah, kemudian yang ketiga aturan Hahn. Aturan ini menyatakan bahwa berdasarkan spektrum pengamatan spektrum diketahui bahwa keadaan yang paling stabil adalah bila elektron-elektron tersebar ke semua orbital dengan arah spin yang sama terlebih dahulu. Maksudnya gimana? Kalau kalian tadi memperhatikan saya menggambarkan elektron pada orbital 2P, saya ulangi ya. Ketika misalnya ada 2P6, maka elektron itu terisi secara tersebar terlebih dahulu. Jadi menggambarkannya seperti ini: 1, 2, 3. Dia setiap orbital terisi terlebih dahulu semuanya. Kemudian berlanjut masuk kita dipenuhi begitu. Itu 2P6. Jadi kalau misalnya ada 2P3 misalkan, P3 gimana? Itu harus merata. Itu 1, 2, 3. Jadi misal 2P3 itu tidak boleh seperti ini, misalkan ya. Tidak boleh seperti ini, juga boleh. Atau misalkan seperti ini juga nggak boleh. Misalkan di sini. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi harus tersebar secara mengarah terlebih dahulu. Nah, ketika aturan konfigurasi atom ini, maka kalau digabungkan jadi seperti ini contohnya, yaitu ada atom B ya. Kita diminta menemukan konfigurasi pada atom ini, misalkan B nya atomnya 5. Nah, kita harus ingat bahwa pertama menggunakan prinsip Aufbau dulu. 1S, 2S, 2P, dan seterusnya. Tapi kita hitung dulu, segini cukup nggak? Jangan lupa bahwa subunit S maksimal berisi 2 elektron. Ya, 1S 2, 2S 2. 2 tambah 2 sudah 4. Berarti 2P-nya hanya berisi satu saja. Jadi konfigurasinya adalah satu konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2, 2P1. Kalau kita gambarkan orbital elektronnya, maka seperti ini. Ini punya 2S. Nah, itu punya 3. Nah, 1. Udah gini aja. Itu ya. Sampai seperti itu. Kalau O gimana? Jadi 1S 2 gitu ya. 2S 2, 2P. P itu kan maksimal 6 ya. Nah, ini dari berapa? 2 tambah 2 4. Karena dia jawabnya 8, jadi isinya adalah 4.
Bisa nggak? Bisa, karena maksimal 6. Kalau digambarkan orbitalnya ini seperti ini. 1, 2, 3, 4. Jadi cara gambarnya seperti itu, sesuai dengan larangan Pauli dan aturan Han. Dicoba dulu, kemudian dipenuhkan dari orbital yang awal. Kemudian arah spin atomnya harus berbeda sesuai dengan aturan Pauli. Kalau D12 berarti gimana? 1s2, 2s2, 2p6, ya kan nih 2 tambah 24 tambah 10, setelah 2p yaitu 3s, 12. S itu maksimal 2, cukup ya. Nanti ini 12, 2 tambah 24 tambah 6, 10 tambah 20. Digambarkan 1s 2 sampai 2p nya sama ya, saya gambarkan ini 2p nya aja langsung. Nah, 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, S2, S itu kan S1 ya, 1 MN25, 2S2, 2S2, 2P6, S2 ini 12 ya, 3S apa? 3P, itu maksimal 6. Coba kita hitung dulu, 2 tambah 2, 4, 6, 10, 12. Kalau tambah 6 masih muat nggak? Oh masih, ini baru 18, 25 kan. Setelah 3P itu 4S, S maksimal 2, jadi totalnya baru 20. Setelah 4S ketiga D, nah ini 5 sini tadi. Nah, S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, S2, 3D, 5. Nah, jangan lupa kalau D punya orbitalnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada 5 elektron, maka sesuai aturan Han disebar sama. Nah, gitu. Sehingga karena penuh, sebenarnya nggak usah tidak apa-apa ya. Yang penting kita paham bahwa S1 punya 1 orbital, P punya 3 orbital. Kemudian atomnya karena penuh, kita nggak usah digambarkan apa-apa. Jadi biasanya yang digambarkan hanya elektron valensi saja, atau elektron yang berada di subunit paling kuat. Ada contoh konfigurasi elektron dari mekanika kuantum. Nah, ini silakan nanti kalian kecatat ya, perhatian di rumah, latihan bagaimana konfigurasi atau mekanika kuantum. Yang digambarkan ada cukup orbital terakhirnya saja ya, terakhir saja. Yang awal-awal nggak usah. Mungkin seperti ini. Ini kan cuma sebut orbital disebut terakhir saja. Ini juga sama. Silakan catat atau di capture, screenshot, kemudian buat latihan kalian di rumah bagaimana mengkonfigurasikan elektron pada atom-atom ini. Oke ya, nanti kita lanjut. Nah, kemudian karena tadi ada beberapa atom yang jumlah atomnya banyak, aturan konfigurasi atom di teori atom mekanika kuantum ini juga ada namanya penyingkatan untuk lebih meringkas. Meja penyingkatan, jadi untuk menyingkat atau meringkas. Jadi fungsinya untuk meringkas konfigurasi atom dari atom-atom yang jumlah atomnya ada banyak. Nah, perlu diketahui bahwa penyingkatan konfigurasi ini hanya bisa menggunakan atom-atom golongan 8A atau golongan 18. Itu apa aja Pak? Itu ada helium, He2, NS10, Kr18, Kr16, Kr36, Sn54, Sn86. Sebenarnya gimana? Na. Perhatikan, Na itu punya jumlah atom 11. Konfigurasi aslinya kan 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, kita bisa meringkas konfigurasi ini menjadi Ne3s1. Kenapa Ne3s1? Karena Ne punya jumlah atom sebanyak 10. Sampai sini kan ini Ne. 1s2, 2s2, 2p6. Itu ya. Jadi, hanya boleh pakai atom-atom ini. Dan yang digunakan adalah atom-atom yang paling dekat jumlah elektronnya. Paling dekat jumlah elektronnya. Ingat tidak boleh melebihi ya, karena kita mau konfigurasi atom. Jadi kalau karena Na itu nomor atomnya 11,
tidak boleh pakai AL. A itu kan 18 ya, kelebihan. Pakainya paling dekat tapi kekurangannya paling dekat adalah NE. Apakah HE bisa Pak? Ya bisa, cuma kan eman-eman cuma 2 ya. Jadi mending pakai NS saja yang jumlahnya paling mendekati NA 11. Lagi V ini. V itu jumlah katanya ada 23. Konfigurasi katanya kan kalau aslinya ya S1, S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D3. Ini kan panjang. Nah, P nomor atomnya 23, jumlah atomnya 23. Kita lihat di sini mana yang paling dekat. Nah, boleh jadi 15, boleh jadi 36, tetapi ingat yang di bawahnya ya nggak boleh melebihi, tidak boleh melebihi. Jadi kita pakai yang P8, 18. Berarti kan sampai sini nih, 1S2, PS2, 2P6, 3S2, 3P6, kan 18. Kemudian sisanya baru 4S2, 3D, 3, ujungnya 20. Itu namanya adalah peningkatan konfigurasi elektron. Syaratnya harus pakai atom ini saja, He2, NS10, A18, Ke36, SN4 atau N86. Nah, kemudian ada beberapa penyimpanan konfigurasi elektron. Jadi ternyata ada beberapa atom yang konfigurasi elektronnya itu agak menyimpang dari aturan umum. Di penyimpangan ini diperkirakan terjadi karena adanya perbedaan tingkat energi yang sangat kecil antara subfluid 3D dan 4S serta antara subfluid 4D dan 5S. Contohnya apa saja? Contohnya ada atom Cl dengan jumlah elektron 24. Konfigurasinya adalah kalau secara umum ya kan seperti ini aturan Al 4S2 3D4. Tapi ternyata ini tidak stabil, yang sesuai adalah Al 4S1 3D5. Oke, kalau saya dulu diterapkan oleh guru saya, aturan ini bahasanya adalah aturan penuh setengah penuh. Ini hanya untuk mempermudah saja, penuh setengah penuh. Maksudnya apa? Kalau ada subfluid 4S dan 3D ya, di akhirnya di reaktan valensinya, maka akan lebih stabil jika setengah penuh atau penuh sekalian. S itu kan jumlah elektron maksimalnya 2, ya kan? Sedangkan D karena punya 5 orbital, jumlah elektron maksimalnya adalah 10. Nah, karena 4S2 dan 3D menanggung, S-nya penuh tapi 3D 4 menanggung, maka akan lebih stabil kalau setengah penuh dua-duanya. S-nya cuma 1, D-nya ada 5. Dimana yang di sini 4S2 itu ternyata jauh lebih stabil ketika dia ada di BD. Ya. Satuan penuh setengah penuh. Contoh lain adalah Cu29. Ya. Cu29 ini hanya konfigurasi atomnya adalah 4S2 3D9 kalau secara aturan umum, tetapi tidak stabil. Yang lebih stabil adalah ketika 4S1 3D10. Ini saya ya, sama penuh setengah penuh. Jadi lebih baik karena 4S2 itu penuh tapi 3D sudah nanggung, jadi mendingan 4S-nya itu setengah penuh, kemudian 3D-nya jadi penuh, kan begitu. Nah, penuh setengah penuh. Oke, ada AG47 ya, KL 5S2 4D9. Ini hampir sama dengan ini ya. 4S2 4D9 nanggung. Nah, stabil adalah 5S1 4D10. Jadi S-nya lebih baik setengah penuh dan D-nya lebih baik ya, memang lebih stabil gitu. Kita dulu dia lebih ya. D punya 5 orbital 1, 2, 3, 4, 5. D 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini setengah penuh, ini penuh. Kita bisa seperti itu ya. Yang lain juga sama. Ini satu atau penuh. Jadi
atau kalau misalkan lupa ya ingat saja kalau Cl24 lebih stabil 41,3D5, Cu29 lebih stabil 41,310, Ag47 lebih stabil 5,14D. Sebelumnya digunakannya ini ya, bukannya ini. Nah, ion, kalau ion bagaimana? Nah, ion, kalau ion perlu diingat bahwa ion kedua ada ion positif dan ion negatif. Kalau ion positif itu artinya dia melepaskan elektron, dan negatif artinya menangkap. Jadi kalau plus itu elektronnya berkurang ya, elektronnya berkurang. Sedangkan kalau negatif menangkap berarti artinya bertambah. Jadi elektron berkurang. Kalau yang negatif menangkap berarti elektron bertambah. Nah, yang berkurang di mana? Ya pada kulit atau subkulit luar. Sebenarnya gimana? Nah ini Na itu kan nomor atomnya adalah 11, sebenarnya 11. Konfigurasi atomnya adalah 1s2, 2s2, 2 3s1. Kalau Na plus, ternyata positif nih. Positif plus berarti melepas. Plusnya 1, berarti elektron yang dilepas sebanyak 1. Nah, maka yang terlepas adalah dari subkulit paling luar. Subkulit luar 3s1 nih. Ya, maka ini lepas. Jadi kalau Na plus konfigurasi artinya tinggal 1s2, 2s2, 2p6. Itu begitu. Contoh lain, S. Atom S16 itu konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Kan? Dan ketika menjadi ion S2-, min itu artinya menangkap elektron, berarti artinya bertambah. Karena 2- berarti dia bertambah 2, kan? Nah, nambahnya di mana? Ya di subkulit terakhir. Ketika ini 3p4, ini kan 3p orbitalnya ada 3 gambar ya. 1, 2, 3. Ada 4 elektron. Ketika 2- dia menangkap 2 elektron, maka kita lihat masih bisa nggak? Oh, ternyata ini ada yang jomblo nih, ternyata masih bisa ditambah lagi, ini juga bisa tambah lagi, pas 2 elektron. Berarti elektronnya masuk ke subkulit 3p4. Makanya setelah 3p4 tambah 2 menjadi 3p. Nah, nggak bisa ke subkulit sebelumnya, kalau udah penuh semua sebelumnya. S2 penuh, S2 penuh, P6 penuh, S2 penuh. Sebenarnya ke 3p4 menjadi 3p. Nah, itu kalau konfigurasi elektron pada ion ya. Ini menangkap. Nah, pada kation atau ion bermuatan positif ya, yang berasal dari atom-atom dengan atom valensi NsN-1d, pelepasan elektron terjadi pada orbital Ns, bukan N-1d. Alasannya interaksi elektron-elektron dan elektron inti pada atom netral agak berbeda dengan interaksi pada ionnya. Maksudnya gimana? Ya seperti ini. Contohnya ada atom Mn. Atom N dengan nomor atom 25, konfigurasi atomnya karena ini banyak ya, kita singkatkan jadi Al18, 4s20, 5. Nah, ketika dia menjadi Mn2+, ya, Mn2+, maka dia melepaskan 2 elektron. Nah, makanya lepas bukan D3, D5-nya, tapi di 4s2-nya yang lepas. Karena ini berada di subkulit di luar, ya, subkulit di luar, bukan subkulit yang lebih dekat. Alasannya karena memang ikatan pada atom Mn dengan ion Mn itu berbeda ya. Ya, dengan interaksi elektron dan atom itu pada atom material berbeda dengan interaksi pada ionnya. Khusus terjadi pada
atom-atom dengan atom valensi ns n-1d. Ini kan ns nih, ns ini n-1d. Bilangan kuantum utama S4, bilangan kuantum suku D-nya adalah 3. S-1d yang lepas di ns-nya. S itu begitu. Meskipun dalam atom N itu orbital 4s selalu terisi terlebih dahulu ya, kalau fisik kuantum terisinya lebih dulu di S sebelum ada 3D, tapi dalam menentukan ion Mn2+, elektron yang dikeluarkan berasal dari 4s ya, 4s yang keluar atom, karena orbital 3D lebih stabil daripada 4s dalam ion logam transisi. Itu masih seperti itu. Nah, kemudian untuk hubungan konfigurasi elektron dengan bilangan kuantum apa? Kita bisa melihat nilai bilangan kuantum suatu elektron itu dari konfigurasi elektronnya. Dan biasanya itu yang ditentukan adalah bilangan kuantum elektron terakhir biasanya. Contohnya gimana? Ada atom Ng12 ya. Ada atom Ng12. Konfigurasi gimana ya? Biasanya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, atau boleh menggunakan yang disingkat ya, boleh Ne 3s2. Nah, elektron terakhirnya kan Pak, elektron terakhir ya berarti kan di sini 3s2 kan, 1, 2. Yang terakhir yang mana? Yang terakhir adalah yang ini tentunya kan, ini yang terakhir nih. Yang terakhir berarti kita bisa menemukan nilai bilangan kuantum dari konfigurasi. Maksudnya gimana? Bilangan kuantum itu ada 4. Ada bilangan kuantum utama, ada bilangan kuantum azimut, ada bilangan kuantum magnetik, ada bilangan kuantum spin. Nah, kita bisa menentukan keempat nilai bilangan kuantum ini. Gimana? Nah, perhatikan bahwa kita fokus ke subunit yang terakhir, KS2. Bilangan kuantum utama itu kan ini nih. Nah, berarti N-nya adalah 3. Bilangan kuantum azimut menunjukkan subunit. Subunitnya apa ini? Oh, subunitnya S. Kalau subunitnya S, perlu diingat bahwa nilai bilangan kuantum azimutnya adalah N0. Kan? Nah, kalau nilai bilangan kuantum azimut 0, maka nilai bilangan kuantum magnetiknya pasti N0. Ya. Kalau lupa, silakan nanti dibuka lagi video tentang nilai-nilai bilangan kuantum. Ya. Kemudian kita lihat bahwa di 3s2 ini ada 2 elektron. Yang satu menghadap ke atas, jarum jam, yang lain menghadap ke bawah atau berlawanan dengan jarum jam. Yang terakhir ini kan yang scaling kali ya, ke bawah. Jadi yang berlawanan dengan jarum jam, maka nilainya negatif 2. Kalau yang ke atas adalah positif setengah, negatif setengah ya maksudnya. Yang ke atas seperti positif setengah. Begitu. Contoh lagi biar dipaham. P15. Konfigurasinya ini lebih mudah, memang disingkat ya. Ne10, kemudian 3s2, 12, banyak adalah 3p3. Nah, ini kan atom valensinya di 3s2 sama 3p3. Tapi yang paling terakhir tentunya ada di sini kan. Lebih mudah kita gambar aja. Yaitu punya 3 orbital. Ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Berarti yang terakhir yang mana? Yang terakhir berarti yang ini. Bilangan kuantum utamanya. Oh, 3. Bilangan kuantum azimut, karena dia subunit P. Kalau subunit P, nilai bilangan kuantum azimutnya adalah 1. Oke? Nah, kalau bilangan kuantum azimutnya sama dengan 1, nilai M-nya itu ada 3 ya. Ada -1, 0 sama plus 2. Nah, kita lihat elektron terakhirnya berada di mana? Berada di plus 1. M-nya adalah plus 1. Kemudian bilangan kuantum spin-nya, karena di elektronnya ada ke atas, maka ini adalah positif setengah.
CO. 5 CO. Belas, 20, kemudian 27. 2, 3 di 7. Nah, kita atau elektron valensinya boleh di 4S2, 3 di 7. Tapi yang paling terakhir punya dari 3D sesuai urutan pengisiannya. D punya 5 orbital. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 7 elektron. Isinya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi yang paling terakhir yang mana? Yang paling terakhir adalah yang ini kan, pada ke bawah ini. Nah, bilangan kuantum utamanya adalah ini ya, 3 ya. 3. Bilangan kuantum azimuthnya, karena dia subpolide, maka L-nya sama dengan 2. Nah, kalau L sama dengan 2, nilai N-nya itu ada 5. Ini 2, ini 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, elektronnya di mana? Di orbital atau bilangan kuantum sama dengan min 1. Ya kan? Nah, S-nya, karena dia menghadap ke bawah, maka nilainya adalah negatif 1. Dengan konfigurasi elektron dan bilangan kuantum. Jadi kita bisa menentukan nilai bilangan kuantum suatu elektron dari konfigurasi elektronnya. Dan biasanya memang yang ditanyakan adalah elektron terakhir. Seperti yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat buat kita semua. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bisa tulis di komentar atau di Classroom, atau bisa menghubungi saya di WA grup kelas gitu ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.